Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi models. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nike Nurul Arfiana dengan NIM 23070190002. Dan yang kedua ada Rizky Ventisania dengan NIM 23070190004. Yang ketiga ada Umduhatul Istianah dengan NIM 23070190005. Kemudian yang keempat ada Gusti Jauzasna dengan NIM 23070190007. Kemudian yang kelima ada Sri Wardini dengan NIM 23070190010. Lanjut ke materi. Di sini saya Gusti Jauzasna akan menjelaskan tentang pengertian models. Models atau modalitas adalah bentuk kata yang membantu kata kerja. Models harus disandingkan dengan verb. Kata kerja utama mengikuti model auxiliary verb harus kata kerja bentuk pertama tanpa to atau bare infinitive. Dan jika subjek kalimat adalah orang ketiga tunggal atau he, she, it, kata kerja tidak boleh ditambah e atau es. Jenis-jenis models. Pertama yaitu model person dengan rumus subjek plus model person plus verb 1. Kedua, model past dengan rumus subjek plus model past plus verb 1. Yang ketiga, model perfect yaitu dengan rumus subjek plus model perfect plus have plus verb 3. Model present yaitu will. Will model verb merupakan model present yang artinya akan. Use of model verb dan contohnya ada di bawah ini. 1. Menyatakan kemauan atau niatan atau willingness. Contohnya, I will join the event if my mother allows. Yang artinya, saya akan mengikuti acara tersebut jika ibu saya mengizinkan. Kedua, membuat prediksi. Contohnya, President will come to our city next week. Yang artinya, Presiden akan datang ke kota kami minggu depan. Yang ketiga, menanyakan permintaan. Contohnya, will you have lunch with me? Dengan arti, maukah kamu makan siang bersama saya? Model present yang kedua yaitu shall. Shall termasuk dalam model present, namun shall hanya bisa digunakan oleh subjek orang pertama seperti I dan we. Contoh model verb sentence. 1. Menyatakan kewajiban. Contohnya, we shall give the management report to the finance manager next week. Dengan arti, kita harus menyerahkan laporan manajemen kepada manajer keuangan minggu depan. Yang kedua, menyatakan saran. Dengan contoh, shall we tell HR about the incident? Dengan arti, haruskah kita memberitahu HR tentang insiden itu? Model present must. Must merupakan model present yang bisa juga diganti dengan have to atau has to. Secara umum, must artinya harus. Jika diikuti dengan not, maka akan menjadi larangan. Contoh kalimat sebagai berikut. 1. Menyatakan keharusan. Dengan contoh, you must meet your teacher now. Kamu harus menemui gurumu sekarang. Yang kedua, menyatakan larangan. Dengan contoh, Sinta is still sick. She must not go to school today. Sinta masih sakit. Dia tidak boleh berangkat sekolah hari ini. Yang ketiga, menyatakan kepastian. Dengan contoh, final exam must be easy for you. Ujian akhir pasti mudah bagimu. Model present might. Might merupakan model present yang artinya mungkin. Penggunaan dalam kalimat seperti contoh ini. 1. Menyatakan kemungkinan. Sunny may come after doing her work. Dengan arti Sunny mungkin akan datang setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. 2. Meminta izin. May I visit grandma this week? Bolehkah saya mengunjungi nenek minggu ini? Yang ketiga, menyatakan saran. You might not eat lobster if you have an allergy to seafood. Kamu tidak boleh memakan lobster jika kamu memiliki alergi makanan laut. Baik, di sini saya Nike Nurul Arfiana akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sri Wantini. Selanjutnya yaitu sort atau octu. Di
digunakan untuk kata kerja bantu yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Contohnya, she ought to be here now, yang artinya dia seharusnya ada di sini sekarang. Kemudian, untuk menyatakan tugas atau pekerjaan yang tidak terselesaikan atau terpenuhi atau terabaikan. Contohnya, the work ought to have been finished last week, yang artinya pekerjaan itu seharusnya sudah diselesaikan pada pekan lalu. Selanjutnya, can atau dapat digunakan untuk menyatakan kesanggupan atau kemahiran seseorang. Contohnya, I can sing, yang artinya saya bisa bernyanyi. Kemudian yang kedua, untuk minta izin. Contohnya, can I borrow your book, yang artinya bolehkah saya meminjam bukumu. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya, he can be ill, yang artinya mungkin dia sakit. Selanjutnya yang kedua ada modal past. Modal past terdiri dari would, should, must atau had to, might, and could. Yang pertama ada kata would, digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari will yang berarti akan. Contohnya, he would be punished before he escaped, yang artinya dia akan dihukum sebelum melarikan diri. Yang kedua digunakan untuk suatu permohonan atau permintaan dengan sopan. Contohnya, would you please help me, yang artinya maukah kamu membantu saya. Kemudian yang ketiga, jika digabung dengan kata like, maka menunjukkan hasrat atau keinginan. Contohnya, I would like to eat, yang artinya saya ingin makan. Selanjutnya yang keempat, digabung dengan kata rather yang menunjukkan arti lebih suka atau prefer. Contohnya, I would rather be a doctor than a president, yang artinya saya memilih untuk menjadi dokter dibanding menjadi presiden. Kemudian yang kedua ada kata should, digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari shall. Contohnya, when he came to my house, I should go, yang artinya ketika dia datang ke rumah saya harus pergi. Yang kedua yaitu anjuran, artinya sebaiknya. Contohnya, you are ill, you should go to the doctor soon, yang artinya kamu sakit, kamu harus pergi menemui dokter segera. Yang ketiga yaitu keharusan. Contohnya, he should study hard, yang artinya dia harus belajar dengan giat. Yang keempat dalam bentuk lampaunya berarti menunjukkan suatu kegiatan yang seharusnya dikerjakan tetapi kenyataannya tidak dikerjakan, atau dapat juga berarti penyesalan di masa lampau. Contohnya, you should have studied hard before take an exam, yang artinya kamu seharusnya belajar dengan keras sebelum mengikuti ujian. Maksudnya, subjek tidak belajar dengan giat namun tetap mengikuti ujian. Baik, di sini saya Umtuhatul Isti'anah dengan NIM 23070190005 akan melanjutkan penjelasan modal past dari Mbak Niken, yaitu must atau had to. Must adalah bentuk past dari must, keharusan tidak boleh dikerjakan. Contohnya, pada kalimat contoh ini, kita bisa menggunakan must atau had to. Yang pertama menggunakan must. You must study in biology class yesterday. Kemudian menggunakan had to, you had to study in biology class yesterday, yang artinya kamu seharusnya kemarin belajar lebih giat di kelas biologi. Selanjutnya yaitu kata make. Make dapat dibentuk untuk menyatakan menyatakan kalimat berita berisi past tense. Contohnya, the newspaper said it might rain tomorrow, yang artinya berita di koran menyatakan kemungkinan besok hujan. Yang kedua, menyatakan kemungkinan besar. Contohnya, Ariel was absent yesterday, he might be sick, yang artinya Ariel kemarin tidak masuk, dia mungkin saja sakit. Yang terakhir yaitu could. Could adalah bentuk past dari can dan bentuknya sama untuk semua subjek. Namun dalam penggunaannya tidak selamanya berarti past tense atau masa lalu. Could dapat dibentuk untuk menyatakan yang pertama bentuk lampau dari can. Contohnya, Mary could sing a song when she was young, yang artinya Mary dapat menyanyikan sebuah lagu ketika dia masih kecil. Yang kedua yaitu untuk menyatakan permintaan dengan sopan. Contohnya, could you help me please, yang artinya dapatkah kamu membantuku sekarang. Yang ketiga yaitu untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya, she could be at home now, but she usually plays volleyball, yang artinya dia mungkin ada di rumah sekarang, tetapi biasanya dia bermain bola voli. Modal yang ketiga yaitu modal perfect. Dengan rumus subjek ditambah modal perfect ditambah have ditambah verb 3. Yang pertama modal perfectnya adalah kata must. Must merupakan kesimpulan lampau. Contohnya, Anto
passed the exam. He must have studied. Yang artinya Anton berhasil dalam ujiannya. Dia pasti belajar. Di sini saya Rizky Fanisania akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Umbuhatul Istiana. Selanjutnya adalah model perfect might have. Might digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan. Might bisa menggantikan might atau yang berarti mungkin. Di sini might have plus verb 3. Contohnya, Anto was absent. He might have been sick. Anto tidak masuk. Dia mungkin saja sakit. Selanjutnya, model perfect should have. Di sini, should have menyatakan suatu keharusan yang seharusnya terjadi, tetapi nyatanya tidak terjadi atau sebaliknya. Should bisa menggantikan must atau harus. Should have plus verb 3. Contohnya, Anto didn't pass. He should have studied. Artinya, Anto tidak lulus. Dia seharusnya belajar. Yang selanjutnya, model perfect could have. Untuk menyatakan kesimpulan mengenai suatu hal yang terjadi di waktu lampau.